Halo para calon guru sekolah rakyat, ini dia poin-poin penting yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mendaftar menjadi guru sekolah rakyat. Welcome back to my YouTube channel Fasda Aksan. Kali ini kita mau bahas seputar tanya jawab atau Q&A mengenai sekolah rakyat. Ini lagi happening banget, lagi booming banget di mana-mana di dunia pendidikan ya, ataupun di lingkungan para lulusan PPG. Ini lagi trending topik nih. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Jadi, yang namanya perekrutan guru sekolah rakyat ini dikhususkan untuk para lulusan PPG Prajabatan yang sudah menyelesaikan seleksi P3K tahap 2 ya di tahun 2024. Bukan cuma lulusan PPG saja, tetapi ada lanjutannya dan telah menyelesaikan seleksi P3K 2024. Nah, itu poin penting juga ya. Jadi mohon maaf kalau misal tidak mengikuti seleksi P3K, bahkan CPNS atau P3K tahap 1, kemudian tidak buka program studi ataupun jabatannya seperti vokasi, itu mohon maaf belum bisa mengikuti seleksi sekolah rakyat pada kesempatan ini. Nah, yang pertama yang perlu kalian pahami para calon guru sekolah rakyat adalah konfirmasi kesediaan di aplikasi mapping terlebih dahulu. Kalian silakan pilih bersedia menjadi guru sekolah rakyat ataupun tidak bersedia menjadi guru sekolah rakyat. Silakan dibuka mappingnya, login menggunakan NIK dan juga PTK ID. Itu carinya di ID SIM PKB ya. Silakan login, nanti kalian ketikkan, kemudian kalian login, ganti password, masukkan email, nomor HP dan lain-lain. Silakan diikuti alurnya. Setelah itu kalian boleh klik bersedia ataupun tidak bersedia. Ini sekali lagi tidak ada paksaan. Silakan, apabila kalian sudah benar-benar yakin lolos di P3K reguler 2024 kemarin, langsung aja hiraukan dan klik tidak bersedia di mapping sekolah rakyat ini. Nah, sebagai pesan dari Direktorat PPG, semua lulusan PPG ya, wajib mengklik konfirmasi kesediaan atau tidak bersedia ini. Wajib ya. Nah, ini sudah diperpanjang juga sampai tanggal 15 Juni pukul 8 malam WIB. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak yang didapatkan ya karena nantinya ya untuk mengisi jabatan guru ahli pertama, jabatan fungsional P3K dari Kemensos. Jadi pastinya nanti akan mendapatkan gaji setara ASN P3K. Kemudian mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga kesejahteraan lain hingga ada pelatihan guru khusus untuk guru-guru di sekolah rakyat. Wah, menarik ya. Kemudian yang ketiga, ini juga patut kita pahami bersama karena ini baru pertama kali, ini merupakan kesempatan yang langka, belum tentu terulang di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita juga bertanya-tanya ya, ternyata proses seleksi itu luar biasa sangat cepat ya. Dan tentunya kita diharapkan bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kemendikdasmen, belum tentu ada formasi ASN P3K Pemda. Nah, sampai saat ini kan belum ada ya. Kita udah bulan Juni, ternyata belum ada informasi P3K 2025. Kemudian, ini juga menjadi sebuah peluang emas bagi lulusan PPG untuk segera menjadi ASN P3K, khususnya bagi para lulusan yang belum terserap menjadi ASN. Ini kesempatan langka ya. Kemudian poin yang keempat, jadi yang namanya persyaratan pendaftaran ya terdiri dari persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Ini sudah ada di Juknis, sudah viral di mana-mana. Silakan dicari
baik grup WA ataupun di laman resmi Kemendikdasmen atau Kemensos itu sudah ada. Nah, silakan baca selengkapnya di surat edaran resmi. Kemudian yang kelima, nah mekanisme rekrutan guru sekolah rakyat ini ada tahap 1, nanti akan diseleksi oleh Kemendikdasmen melalui Direktorat PPG. Jadi para lulusan PPG mengisi mapping bersedia atau tidak bersedia. Nah, sudah ada infonya juga di laman resmi dari PPG Dikdasmen. Silakan nanti boleh dicari. Kemudian tahap kedua, nah setelah kita klik bersedia, nah, kita diadu dulu nih nilai P3K yang kemarin, P3K 2024. CATBKN-nya, seleksi kompetensinya, Selkom P3K-nya. Katanya sih dengan nilai CATBKN murni tanpa afirmasi. Ya, murni tanpa afirmasi. Jadi nanti diambil yang terbaik sebanyak 3 kali jumlah formasi yang ada. Misalkan formasinya 1, berarti 3 kalinya. Berarti ada 3 kandidat yang berhak lolos untuk mengikuti seleksi tambahan. Nah, itu ya. Kemudian tahap kedua nanti seleksi kompetensi tambahan oleh Kemensos langsung. Nah, nanti peserta-peserta yang sudah ditetapkan akan dites secara daring. Secara daring, bukan luring ya, tapi daring, full daring. Ada psikotes, bahasa Inggris, dan juga wawancara. Masing-masing pastinya punya prosentasenya. Nah, tidak mengikuti tes tambahan berarti dianggap mengundurkan diri. Ini juga poin penting. Kemudian yang keenam, status dan penempatan lulus seleksi. Nah, nanti apabila diangkat menjadi guru P3K di bawah Kemensos, kalau misal lulus ya jadi guru SR, nanti kalian akan dikeluarkan dari seleksi P3K Pemda tahun 2024. Kemudian jika tidak lulus guru SR, aman, kalian masih bisa lanjut untuk seleksi di guru atau P3K Pemda kemarin. Tapi kalau dua-duanya lolos, nah ini ya perlu jadi catatan, wajib pilih guru SR. Jadi kalau kalian yang benar-benar yakin keterima di Pemda, P3K Pemda kemarin, nggak usah ikut-ikutan SR ini. Atau mungkin kalau kalian dari hati memang berminat, ya silakan. Tapi kalau misal kalian tidak berminat, tapi modal coba-coba doang, kasihan rekan-rekan lainnya yang benar-benar berminat, tapi nilainya di bawah kalian. Nah itu dia, poin penting juga. Kemudian 7, sistem penilaian berdasarkan nilai CAT murni tanpa afirmasi. Kemudian nilai seleksi kompetensi tambahan. Nah, nanti seperti CPNS ya tidak berlaku karena tidak bisa mengikuti. Hanya peserta yang ikut CATP 3K 2024 secara penuh dan terdata di SSCASN yang memenuhi syarat. 8. Alasan tidak bisa daftar atau login. Nah, ini mungkin masalah teknis ya. Misalkan ada notif yang muncul saat ini Anda belum memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi. Nah, di antaranya ya, itu karena sudah daftar P3K 2024 tapi tidak ikut tes. Kemudian TMS atau tidak hadir lah, sama aja ya. Kemudian tidak mendaftar P3K 2024 dan ikut CPNS. Kemudian jabatan dilamar tidak termasuk kebutuhan SR, ini terutama yang vokasi, mohon maaf. Melamar P3K bukan jabatan guru dan sudah lulus P3K tahap 1. Nah, ini ya. Kemudian penempatan dan sistem sekolahnya nanti diumumkan oleh Kemensos, ada pengumuman resmi pastinya di akhir bulan Juni ya, kalau tidak mundur lagi. Karena di bulan Juli rencananya akan launching dan segera memulai aktivitas pembelajaran di tahun ajaran pertama. Kemudian ada yang bikin galau juga, apakah nanti gurunya wajib berasrama apa enggak. Nah, terutama bagi yang sudah berkeluarga ya. Seperti info yang beredar ya, tidak wajib tinggal di asrama. Namun harus siap mendukung sistem sekolah berasrama dan membina karakter siswa dari pagi hingga malam. Nah, menurut saya pribadi,
Mungkin konsepnya seperti asrama SMP, SMA, IT ataupun pondok pesantren seperti itu ya. Nah, jadi silakanlah bagi kalian yang berminat, yang benar-benar tulus dari hati. Nah, kami doakan yang sedang berjuang apapun itu, semoga bisa menjadi bagian dari guru sekolah rakyat. Ini program langsung loh, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalian berminat apa enggak, silakan. Karena waktunya sangat terbatas. Dan semoga informasi-informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa, ya apa ya, ada preferensi tersendirilah untuk kita dan untuk kalian. Oke, terima kasih. Kita akan bahas lagi yang lainnya, khususnya di channel ini seputar sekolah rakyat. Terima kasih.